Bab 6361. Tepat ketika Charlie mengeluh di pusat data tentang potensi besar model AI di masa depan. Abren dan puluhan tentara elit dari Cataclysmic Front, puluhan pakar jaringan dan komputer bergegas ke pusat data Nordik. Selain tenaga teknis yang dipimpin oleh Abren, ada juga prajurit bintang 4 yang bertanggung jawab memimpin semua prajurit yang bertanggung jawab atas pekerjaan polisi dan keamanan. Abren melihat Charlie, berjalan cepat beberapa langkah ke arahnya, dan berkata dengan gugup. "Halo, Tuan Wade, halo. Sampai jumpa lagi." Melihat Charlie, dia merasa bersemangat dan ramah. Tapi juga sedikit lebih pendiam. Saat pertama kali bertemu Charlie, dia tidak mengetahui identitasnya dan memanggil Charlie dengan sebutan, saudara. Setelah diselamatkan olehnya dan mengetahui identitasnya, dia lebih menghormati dan kagum padanya sekarang. Melihat dia agak gugup, Charlie tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu pasti kelelahan karena perjalanan." Abren buru-buru berkata, "Tuan Wade, kamu terlalu sopan." Prajurit bintang 4 di samping segera melangkah maju dan berkata kepada Charlie dengan hormat. "Halo, Tuan Wade. Saya Li Sontang. Saya diperintahkan untuk bertanggung jawab atas keamanan di sini. Bersama dengan 60 tentara, saya akan berusaha sekuat tenaga memikul tanggung jawab menjaga tempat ini." Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Bagaimana Anda akan melakukan pekerjaan keamanan selanjutnya?" Li Son segera berkata, "Ten Wade, kami akan segera mulai membiasakan diri dengan lingkungan di lokasi dan memulai penerapan cepat. Dalam 3 bulan ke depan, 60 orang yang saya pimpin akan menerapkan sistem 2 shift 24 jam di pusat data. Untuk memastikan 30 orang bertugas kapan saja. Dan 30 lainnya bersiaga kapan saja. Dan jangan tinggalkan pusat data selama 24 jam. Charlie berkata, "Berada di sini 24 jam sehari. Saya khawatir hal ini tidak akan tertahankan lagi setelah sekian lama. Kami bisa memberikan liburan kepada semua orang untuk bersantai di luar." Li Son segera berkata, "Tuan. Menyeberang. Panglima tertinggi mengatakan bahwa pusat data ini sangat penting dan mengharuskan kita untuk tidak keluar selama 24 jam. Namun, setiap 40 hari, 20 orang akan datang dari markas untuk melakukan rotasi. Para prajurit yang bergilir dapat mendapat libur 10 hari dan melapor kembali ke markas setelah liburan." Setelah itu, Li Son berkata, "Tetapi Panglima tertinggi mengatakan bahwa perintahnya hanya sah jika Anda tidak memberikan instruksi apapun. Jika Anda punya pengaturan, kami akan mengikuti instruksi Anda di tempat." Charlie tersenyum dan berkata, "Joseph lebih bijaksana dariku. Jadi ikuti saja instruksinya." Li Son segera berdiri dan berkata dengan lantang, "Baiklah, Tuan Wade, beritahu saya instruksi apapun kapan saja." Setelah itu, dia berkata, "Tuan. Menyeberang. Saya harus melaporkan kepada Anda bahwa Panglima tertinggi telah mengatur seseorang untuk mengangkut senjata dan peralatan kami dari Swedia. Dan diperkirakan akan tiba malam ini." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Ikuti saja langkahmu. Jika senjata dan perlengkapan ingin memasuki negara manapun, mereka harus melalui jalur khusus." Charlie tahu bahwa dia tidak dapat membantu banyak dalam masalah ini. Dan tidak nyaman bagi Helena untuk maju ke depan. Front Cataclysmic pasti punya caranya sendiri. Jadi dia tidak perlu bertanya lebih banyak. Li Son segera berkata kepada Charlie, "Ten Wade, jika kamu tidak punya instruksi lain, saya akan mengajak masyarakat untuk mengenal lingkungan. Tandai posisi para penjaga, dan rumuskan rencana tugas awal." Charlie berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Li Son membungkuk pada Charlie, berbalik, dan pergi. Charlie dan Abren tertinggal. Abren bertanya pada Charlie dengan tidak sabar, "Ten Wade, apakah model AI sudah dikirim untuk digunakan sekarang?" Charlie berkata, "Itu telah terkirim sepenuhnya. Dan itu masih perlu dieksplorasi secara perlahan untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana memaksimalkan kekuatan model ini." Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, "Saudaraku, apakah menurutmu hal ini berguna untuk bidang profesionalmu?" Abren berpikir sejenak dan berkata, "Kalau hanya untuk komunikasi,
tidak terlalu berguna. Tetapi jika ini melibatkan komunikasi terenkripsi, ini masih sangat berguna. Dalam hal strategi enkripsi, AI seharusnya bisa lebih kompleks, yang sangat meningkatkan kesulitan untuk memecahkannya. Selain itu, jika kita akan melakukan pemantauan satelit di masa depan, AI seharusnya sangat membantu. Bab 6362. Charlie bertanya padanya, "Pemantauan satelit macam apa yang kamu bicarakan?" Abren berkata, "Ini fotografi satelit. Keakuratan fotografi satelit sipil sudah sangat tinggi. Citra satelit Google tidak dapat menunjukkan bahwa mereka dapat dengan jelas mengambil gambar plat nomor di lapangan. Tapi mereka pasti bisa memotret kata-kata sebesar itu. Citra satelit semacam ini sangat praktis. Dan target militer secara umum dapat diidentifikasi dengan mata telanjang." Kemudian Abren berkata, "Sebenarnya, dalam perjalanan saya berpikir bahwa model AI saat ini terasa seperti pembangkit listrik tenaga nuklir yang berspesialisasi dalam menghasilkan daya komputasi. Kekuatan komputasinya sangat melimpah. Tidak hanya bisa menyuplai pabrik tertentu untuk menghasilkan produk tertentu, tapi juga menyuplai kota industri, banyak pabrik berbagai jenis, dan menghasilkan berbagai produk. Jadi saya berharap kami juga bersiap untuk membangun perpustakaan citra satelit kami sendiri seperti Google di masa depan. Sehingga kita dapat menggunakan AI untuk mencapai peningkatan kualitas gambar dan pengambilan cerdas. Hal ini akan sangat membantu keamanan dan kepentingan front bencana di Timur Tengah. Dan bahkan di masa depan di seluruh dunia. Ini juga merupakan motivasi utama saya untuk datang dan melihat pusat data ini dan bertemu Anda lagi kali ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Jika tingkat sipil dapat mengambil gambaran yang jelas tentang kata sebesar itu dari orbit satelit, kejelasannya sungguh menakjubkan. Siapa yang menggali bunker bawah tanah dan di mana, diperkirakan juga bisa terlihat jelas. Jika data diperbarui dengan cukup cepat, ketepatan waktu dan kepraktisan akan semakin ditingkatkan." "Betul," Abren berkata, "tetapi kunci masalahnya adalah semakin tinggi akurasi gambarnya. Semakin tinggi persyaratan peralatannya, semakin besar beban kerja pengumpulannya, dan semakin besar database gambarnya. Jika kita bandingkan bumi dengan lapangan sepak bola, dan ada 50,000 orang di lapangan sepak bola. Kami mengambil foto grup 50,000 orang. Dan setiap orang di foto itu mungkin hanya beberapa piksel. Dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa adalah siapa. Jika Anda menggunakan foto semacam ini sebagai dasar, sangat mustahil menemukan seseorang dari sana. Bahkan jika kamu tahu bahwa orang yang ingin kamu temukan ada di sana, Anda benar-benar tidak berdaya menghadapi foto seperti itu. Jika kita meletakkan kamera di tengah lapangan sepak bola, bagilah lapangan sepak bola menjadi 10 area. Ambil 10 foto di setiap area lalu sintesiskan. Keakuratan gambar akan meningkat 10 kali lipat. Tapi karena terlalu banyak orang, bahkan jika akurasinya ditingkatkan 10 kali lipat, diperkirakan kita masih belum bisa membedakan siapa itu siapa. Dan kita hanya bisa melihat lautan manusia. Jika kita membagi 50,000 orang menjadi 100 kotak. Ambil foto untuk setiap kotak, lalu gabungkan 100 foto tersebut. Akurasinya akan ditingkatkan sampai batas tertentu. Dengan sedikit usaha, kita mungkin bisa mengetahui apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan. Tetapi saat ini, jumlah gambar di database akan mencapai 100. Jika kami terus meningkatkan akurasi dan ingin memastikan fitur wajah 50,000 orang dapat dikenali dalam satu foto. Kalau begitu kita mungkin harus menambah perpustakaan material menjadi 1,000. Jika kita menggunakan rasio citra satelit dengan presisi tertinggi. Ini kira-kira setara dengan kita menggunakan lensa telefoto resolusi tinggi untuk mengambil N-foto close-up dari 50,000 orang untuk memastikan bahwa fitur wajah dan setiap pori-pori setiap orang dapat ditampilkan dengan jelas. Dan foto close-up wajah semua orang dimasukkan ke dalam database. Dengan cara ini, jika kita ingin menemukan tahi lalat di wajah orang tertentu di antara 50,000 orang. Basis data yang sesuai harus ada di dalamnya. Kita hanya perlu mencari foto dan menemukan foto yang menutupi tahi lalat dari foto N.
Tetapi menemukan tahi lalat itu relatif sederhana. Lagi pula, tahi lalat itu ada di wajah orang tersebut. Selama kamu menemukan orangnya, kamu dapat menemukan tahi lalat di wajahnya. Tetapi jika kita ingin menemukan nyamuk tertentu di stadion yang berkapasitas 50,000 orang. Padahal kita tahu nyamuk itu pasti tertangkap di foto tertentu. Sangat sulit menemukan nyamuk dari ratusan ribu bahkan jutaan foto. Jika kita memperbesar 50,000 orang di seluruh bumi. Ukuran database ini di luar imajinasi. Dalam hal ini, sangat sulit bagi kami untuk mencari dan mengidentifikasi target bergerak dengan menggunakan tenaga manusia. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kami tahu jarumnya ada di laut. Tapi kita mungkin tidak akan pernah bisa menemukannya seumur hidup kita. Tetapi jika kita memasukkan semua data ke model AI dan melatihnya, sehingga bisa menemukan apapun yang kita inginkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian AI dapat membantu kita menemukan apapun yang kita inginkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pada titik ini, Abren menambahkan, selain itu, ada bidang lain yang sangat dikuasai oleh AI, yaitu peningkatan kualitas gambar. Kalau kita mengambil foto dari jarak jauh dan fotonya agak buram saat diperbesar, tapi tidak cukup buram sehingga tidak bisa dikenali sama sekali. AI akan secara otomatis mengoptimalkan gambar buram berdasarkan pemahamannya sendiri tentang gambar dan pikselnya. Membuat gambar buram menjadi jelas. Namun, ketika menghadapi database yang sangat besar. Bab 6363. Abren melanjutkan, jika daya komputasi tidak cukup. Mungkin diperlukan waktu 1 atau 2 tahun untuk mengoptimalkan semuanya. Tetapi jika daya komputasinya cukup, kemungkinan besar perusahaan swasta dapat mengambil citra satelit hanya dalam beberapa hari. Perusahaan swasta juga dapat meluncurkan atau menugaskan satelit untuk mengambil gambar. Namun, satelit dengan presisi ultra tinggi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh perusahaan swasta. Hal terbaik yang dapat kami lakukan dalam hal perangkat keras hampir sama dengan citra satelit Google. Dalam hal ini, jika terdapat model AI dan daya komputasi yang memadai untuk mendukungnya, kita dapat menggunakan AI untuk menutupi kurangnya akurasi perangkat keras. Dan kualitas gambarnya bisa lebih unggul dari Google. Gambarnya lebih akurat dan dapat diambil secara otomatis oleh AI. Dalam hal ini, penggunaan strategisnya akan sangat besar. Charlie berkata sambil berpikir, jika langkah ini bisa dicapai. Signifikansi strategisnya memang sangat besar. Tidak hanya untuk Cataclysmic Front tetapi juga untuk saya pribadi. Saudaraku, apakah sulit untuk mencapai langkah ini? Sulit. Abren mengangguk dan berkata, sejujurnya, Tuan Wade, segala sesuatu yang berhubungan dengan satelit itu sulit. Teknologinya sulit, produksinya sulit, dan peluncurannya sulit. Lebih sulit lagi untuk berhasil meluncurkan dan memasuki orbit dengan lancar. Yang kami persiapkan saat ini adalah satelit komunikasi, yang merupakan salah satu satelit dengan kandungan teknis terendah. Tetapi jika kita ingin meluncurkan satelit pengintaian foto, kesulitan di semua aspek akan 10 kali lebih besar. Kemudian Abren berkata, namun, dengan rangkaian model AI ini sebagai pendukung, seharusnya relatif mudah. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mengakuisisi perusahaan swasta lain dengan skala tertentu di bidang satelit. Charlie bertanya kepadanya, perusahaan swasta manakah di bidang satelit yang terkuat? Abren berkata tanpa ragu, tentu saja, itu adalah SpaceX milik Elon Musk, yang kini menjadi perusahaan peluncuran satelit komersial terbesar di dunia. Charlie mengangguk, saya telah mendengar tentang perbuatan Musk. Itu memang sesuatu. Yang terpenting adalah teman ini belum cukup umur sekarang. Jika dia berusia 20 atau 30 tahun lebih tua, saya punya cara untuk membuatnya menjual perusahaan itu kepada saya besok. Belum cukup umur. Abren jarang berhubungan dengan Charlie. Dan kurang memahami gaya Charlie dalam melakukan sesuatu dan perbuatan mulia. Jadi dia agak bingung untuk beberapa saat dan mau tidak mau bertanya kepadanya. Wade, apakah berbisnis dengan Musk ada hubungannya dengan usianya? Ya, benar. Charlie tersenyum dan berkata, saya paling suka berbisnis dengan orang tua sekarang.
Dan pada dasarnya saya bisa membuat kesepakatan dengan setiap pesanan. Abren bingung dan mau tak mau bertanya. Apa keuntungan berbisnis dengan orang lanjut usia? Tentu saja. Charlie tersenyum dan berkata, orang tua membelanjakan uang dengan murah hati. Selama kebutuhan inti mereka dapat dipenuhi, mereka bersedia membayar sejumlah uang. Kaum muda berbeda. Mereka memiliki terlalu banyak kebutuhan inti. Mus sendiri adalah orang yang sangat kaya raya. Dan kekayaan bersihnya pernah menduduki peringkat pertama dunia. Orang seperti ini tidak kekurangan uang. Jika Anda ingin membeli sesuatu darinya, Anda tidak bisa begitu saja membuang uang padanya. Tentu saja memberikan premi yang super tinggi pasti akan membuat pihak lain menyerah. Tapi itu sama sekali bukan gaya Charlie. Secara keseluruhan, gaya Charlie seperti barter. Atau barter dengan uang tunai. Jika sesuatu bisa diselesaikan dengan 1 atau 2 pil, uang tunai pasti tidak digunakan. Namun, bagi pengusaha seperti Mus yang sedang berada di masa puncaknya, menggunakan pil saja tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Lagi pula, orang kaya di usia ini sedang dalam masa puncaknya. Selama mereka tidak menderita penyakit serius, mereka lebih energi dibandingkan orang berusia 30-an. Hewan sosial di usia 30-an mungkin tidak memiliki energi untuk kehidupan berumah tangga. Sementara orang kaya parubaya seperti Mus, yang sedang dalam masa jayanya, tak hanya punya istri cantik di rumah, tapi juga ada berbagai macam gosip saat mereka pergi keluar. Terlebih lagi, anak-anak yang dilahirkannya dari berbagai wanita bisa mengisi bas sekolah. Jika Charlie pergi ke Mus untuk berbisnis sekarang, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, gagasan Abren tentang satelit pengintai fotografi membuat Charlie merasa sangat praktis. Jadi dia bertanya, saudaraku, bagaimana cara kerja satelit pengintai fotografi yang Anda sebutkan? Bab 6364. Abren berkata, satelit pengintai fotografi bekerja di orbit rendah bumi dan dapat mengorbit bumi dalam waktu sekitar 80 menit. Selama proses ini, mereka bisa terus memotret area yang mereka lewati. Seperti yang saya katakan tadi, semakin tinggi akurasi yang dibutuhkan, semakin berat tugas menembaknya. Jika Anda benar-benar ingin mencapai keakuratan Google dan peta satelit presisi tinggi lainnya, butuh waktu lama untuk mengumpulkan gambar, dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Inilah sebabnya sebagian besar citra satelit memiliki siklus pembaruan yang panjang. Tahun ini, kita bisa melihat citra satelit tahun lalu di internet, yang dianggap cepat dalam hal ketepatan waktu. Diperkirakan hanya Google yang bisa mencapai ketepatan waktu ini. Dan sebagian besar bahan yang digunakan berasal dari beberapa tahun yang lalu. Charlie bertanya kepadanya, karena satelit selalu mengorbit bumi. Secara teori, bisakah ia mengambil gambar dimanapun Anda mau? Ya, Abren mengangguk dan berkata, secara teori, ini benar. Tetapi karena bumi itu bulat, sudut terbaik untuk fotografi satelit adalah fotografi vertikal di atas kepala. Jadi jangkauan tiap satelit terbatas. Jika Anda ingin mencapai fotografi global, Anda harus memiliki cukup satelit untuk membungkus seluruh bumi seperti seutas benang. Ini memastikan dimanapun Anda ingin mengambil gambar, satelit akan melewatinya dalam waktu 10 menit. Jika jumlah satelitnya sedikit, siklus ini akan diperpanjang. Charlie bertanya kepadanya, berapa banyak satelit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar dapat mengambil gambar di mana saja dalam satu hari? Kalau teknologinya sudah matang, 4:5. Abren berkata, sebagian besar perusahaan swasta yang sudah matang di Amerika Serikat kini memiliki kemampuan ini. Beberapa perusahaan yang lebih mahir bahkan dapat mencapai 8 kunjungan ulang dalam sehari. Artinya, jika perlu, mereka bisa mengendalikan satelit agar melewati titik sasaran 8 kali sehari. Dan ambil fotonya setiap 3 jam. Charlie bertanya kepadanya, berapa nilai perusahaan seperti ini? Bisakah itu dibeli? Abren berpikir sejenak. Jika saya ingat dengan benar, jumlahnya sekitar 30 hingga 40 miliar dolar AS. Kemudian, Abren berkata, tetapi sungguh merepotkan untuk membeli perusahaan seperti itu.
Sebagian besar perusahaan di Amerika dimulai oleh para pendiri yang mengumpulkan dana sedikit demi sedikit dari angel investment. Ketika nilai pasar mencapai beberapa miliar dolar AS, setidaknya ada lusinan pemegang saham di belakang mereka. Tidak mudah untuk membelinya, dan ini juga melibatkan masalah delisting dan privatisasi. Meskipun perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan swasta, mereka telah menguasai beberapa teknologi inti sampai batas tertentu. Dan pemerintah AS tidak akan mengizinkan jual beli sesuka hati. Jika mereka benar-benar ingin menjualnya, baik pembeli maupun penjual harus menjalani tinjauan ketat sebelum hal itu dapat dilakukan. Charlie bertanya padanya, artinya, jika saya memberi Mus cukup uang untuk membeli SpaceX-nya, dia tidak akan menjualnya kepada saya. Abren mengangguk dan berkata, tidak mungkin menjualnya sepenuhnya kepada Anda. Karena perkataannya belum final, SpaceX belum terdaftar, tapi perkiraan nilai pasarnya lebih dari 100 miliar dolar AS. Meskipun Mus adalah pemegang saham utama, masih banyak hubungan modal yang rumit di belakangnya. Dan mungkin ada terlalu banyak pemegang saham untuk dihitung. Jadi dia hanya bisa menjual sebagian sahamnya kepada Anda paling banyak. Dan Anda mungkin hanya akan menjadi pemegang saham jika Anda membeli saham. Dan Anda tidak akan memiliki kendali atas bisnis dan rahasia perusahaan. Dan bagi pemerintah AS, teknologi dirgantara jelas lebih penting. Ada kemungkinan bagi Anda untuk menemukan cara untuk membeli perusahaan satelit penginderaan jauh yang tidak mencolok. Tetapi sangat sulit untuk membeli SpaceX. Charlie berkata, dibandingkan dengan itu, membeli SpaceX tidak berarti banyak bagi saya. Membeli perusahaan satelit penginderaan jauh seperti yang Anda sebutkan adalah yang paling hemat biaya. Setelah membelinya, saya akan menginvestasikan sejumlah uang untuk menambah jumlah satelit. Akan lebih baik jika bisa dilakukan kunjungan ulang 1 jam sekali. Abren berkata, jika Anda dapat menemukan sarung tangan putih yang cocok dari Amerika Serikat. Ini masih bisa dicapai. Sarung tangan putih ini harus 100% dapat diandalkan. Kedua, dia harus orang Amerika. Dan dia harus berkulit putih, bukan minoritas, apalagi imigran. Ketiga, ia harus mempunyai status sosial tertentu. Dan Departemen Keamanan Dalam Negeri harus 100% percaya padanya. Dengan cara ini, tidak akan ada pemeriksaan latar belakang saat mengakuisisi perusahaan. Selama pemerintah tidak melakukan intervensi, pemegang saham di belakang layar bisa ditangani dengan uang. Kalau valuasi normal perusahaan ini 4 miliar dolar AS, 6 miliar atau bahkan 8 miliar seharusnya cukup untuk membuat para pemegang saham berkompromi. Setelah perusahaan itu dibeli dengan nama sarung tangan putih, datanya akan langsung disinkronkan ke Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, biarkan sarung tangan putih memenuhi kebutuhan tim. Dan tim hanya perlu melakukannya. Sarung tangan putih. Charlie memikirkannya. Orang-orang yang dikenalnya yang memiliki status sosial tertentu di Amerika adalah keluarga Ann, keluarga Fei, dan keluarga Rothschild. Keluarga Ann dan keluarga Fei sama-sama merupakan keluarga Tionghoa. Terutama keluarga Ann yang sudah mulai banyak berinvestasi di China. Jelas tidak pantas bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Keluarga Fei juga sedikit banyak akan dicurigai karena identitas Tionghoa mereka. Namun keluarga Rothschild tidak akan pernah mengalami masalah seperti itu. Status sosial dan pengaruh mereka dalam pemerintahan AS tidak tertandingi oleh siapapun atau keluarga manapun. Memikirkan hal ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan tersenyum. Untuk sarung tangan putih yang tepat, saya sebenarnya punya kandidat yang bagus. Seharusnya mudah membiarkan orang kedua di keluarga Rothschild melakukan ini.